Apa sih analisis varians itu? Nah, analisis varians itu salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok. Nah, metode ini dikembangkan oleh Ronald Fisher dan sering digunakan dalam analisis data, terutama bidang penelitian dan pemasaran. Salah satu kelebihan ANOVA itu kemampuannya untuk membandingkan lebih dari dua kelompok sekaligus. Dalam pekerjaan sehari-hari, seorang data analisis mungkin sering menemukan situasi di mana perlu membandingkan performa dari beberapa kelompok atau kategori, seperti membandingkan efektivitas 3 strategi pemasaran yang berbeda, atau menilai kepuasan pelanggan dari beberapa produk yang berbeda. Dengan ANOVA, analisis dapat menentukan apakah perbedaan yang diamati antara kelompok-kelompok tersebut terjadi secara kebetulan atau memang ada faktor tertentu yang menyebabkan perbedaan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis ANOVA di sini terbagi dari dua, ada satu arah atau one way dan dua arah two way. Nah, satu arah ini ANOVA satu arah atau one way digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terkait dan satu variabel bebas. Kalau dua arah adalah pengujiannya menganalisis pengaruh variabel independen terhadap hasil yang diantisipasi beserta hubungan hasilnya. Ada satu arah. Jenis ANOVA ini dikenal sebagai uji satu faktor dan terkait dengan subjek independen dan variabel independen. Analis biasanya menggunakan one way atau satu arah ANOVA saat perlu membandingkan rata-rata kelompok yang independen satu sama lain menggunakan koefisien analisis varian. Variabel independen dalam one way ANOVA memiliki setidaknya dua level atau kategori. Jenis ini mirip dengan t-test dan sering dipakai dalam menguji hipotesis tentang perbedaan atau 3 atau lebih kelompok. Adapun juga dua arah atau two-way. Nah, ada dua cara untuk melakukan two-way ANOVA, yaitu dengan replikasi dan tanpa replikasi. Replikasi dilakukan ketika dua kelompok independen dengan variabel dependen melakukan tugas yang berbeda. Sementara tanpa replikasi dilakukan ketika ada satu kelompok yang diuji dua kali, seperti menguji pemain sebelum dan sesudah pertandingan sepak bola. Untuk menggunakan two-way ANOVA, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, termasuk distribusi normal populasi, sampel independen, varians populasi sama, dan ukuran sampel yang sama dalam grup. Selanjutnya ada ANOVA satu arah digunakan ketika ANOVA satu arah digunakan ketika untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok, biasanya terdiri dari lebih dari dua kelompok. Nah, penggunaan ANOVA kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Misalnya, jika kita ingin melihat pengaruh bentuk kemasan suatu produk terhadap penjualan, dan jika faktor yang menjadi perhatian kita untuk selanjutnya diuji adalah berupa satu faktor, misalnya pengaruh bentuk kemasan suatu produk pada tingkat penjualan, maka ANOVA yang kita gunakan adalah satu arah. Disebut ANOVA satu arah atau one way ANOVA karena pusat perhatian kita hanya satu, dalam hal ini bentuk kemasan satu produk. Tetapi jika pusat perhatian kita selain jenis kemasan juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka digunakan ANOVA dua arah atau two way. Nah, pada dasarnya ANOVA satu arah juga dapat digunakan untuk kasus-kasus yang diuji menggunakan ANOVA dua arah, namun kita harus melakukan pengujian satu persatu sehingga jauh lebih efektif jika digunakan ANOVA dua arah. Selanjutnya adapun langkah-langkah pelaksanaan ANOVA. Yang pertama, menentukan hipotesis. Nah, langkah pertama ini menentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 berdasarkan pertanyaan penelitian kita. Jadi H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok yang dibandingkan, sedangkan H1 menyatakan adanya perbedaan. Yang kedua,
mengumpulkan data. Nah, kita perlu mengumpulkan data yang sesuai untuk menganalisis ANOVA. Pastikan data tersebut memenuhi asumsi-asumsi ANOVA seperti normalitas dan homogenitas varian. Nah, yang ketiga, menentukan tingkat signifikasi. Pilih tingkat signifikasi yang akan digunakan. Biasanya tingkat signifikasi yang umum adalah 0,05, tetapi kita dapat memilih tingkat yang sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, yang keempat, menghitung statistik uji F. Hitung nilai statistik F berdasarkan data yang kita kumpulkan. Nah, statistik F adalah rasio variabilitas antara kelompok dan variabilitas dalam kelompok. Hitunglah nilai statistik F berdasarkan. Yang keempat, menghitung statistik uji F. Nah, hitung nilai statistik F berdasarkan data yang kita kumpulkan. Nah, statistik F adalah rasio variabilitas antara kelompok dan variabilitas dalam kelompok. Selanjutnya yang kelima, menggunakan tabel distribusi F. Nah, bandingkan nilai statistik F yang kita hitung dengan nilai kritis dari tabel distribusi F pada tingkat signifikasi alfa yang kita pilih. Nah, jika nilai statistik F melebihi nilai kritis, maka H0 ditolak. Yang keenam, interpretasi hasil. Nah, jika H0 ditolak, itu berarti ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok-kelompok yang kita bandingkan. Nah, jika H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang ketujuh, uji post hoc. Nah, jika kita menemukan perbedaan signifikan, nah kita dapat melakukan uji post hoc untuk membandingkan kelompok-kelompok secara lebih rinci. Nah, uji post hoc seperti uji Tukey, Cheve, dan Beveroni dapat digunakan. Yang terakhir, yang kedelapan, ada penyusunan kesimpulan. Nah, penyusunan kesimpulan ini berdasarkan hasil uji ANOVA. Jelaskan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang kita bandingkan.